Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sharing and rips. Selamat datang kembali di channel One Feature Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Perkenalkan, saya Ridwan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sharing and rips. Oke, kita akan membuat model seperti ini. Oke, ini adalah model rahan, model yang kita buat di video tutorial nomor 29. Kita bisa gunakan model ini untuk mempelajari sharing and rips. Jadi kita bisa open part dulu untuk model tersebut. Kita masuk ke SolidWorks seperti ini. Kemudian kita open part, kita open yang rahan. Semacam ini. Oke, di sini sebelum kita memulai materi mengenai sharing and rip, kita bisa mengedit lubang ulirnya ini terlebih dahulu. Kita bisa edit, kita klik dulu permukaan lubang ulir ini supaya kita tahu di mana feature-nya. Setelah kita klik, dia akan nyala highlight biru semacam ini ya. Kemudian feature-nya juga nyala, berarti lubang ini dibentuk dari feature yang ini. Kita bisa klik kanan M12 tab 1 ini, edit feature. Kita ganti dari lubang ulir menjadi lubang biasa. Kita klik hole, lalu kita ganti tipenya, standarnya biarpun ISO ya, tipenya kita ganti drill size. Kemudian untuk ukurannya sendiri kita pilih, kita turunkan dulu barnya, ukurannya kita pilih 12,5. Oke, kita cari 12,5 ini, kita klik, kemudian kita bisa langsung oke saja. Kita bisa mulai untuk membuat shell. Kemudian apa itu shell atau apa itu shelling? Kita bisa lihat gambar berikut. Shelling digunakan untuk membuat rongga pada model yang solid. Jadi dia istilahnya mencoaki model yang solid. Dalam feature ini kita dapat memilih face atau permukaan yang akan kita hilangkan. Apabila sebelum di shell model sudah di fillet, maka fillet juga akan ikut ter-shell. Jadi apabila model sudah dikasih radius ya, kemudian kita tambahkan shell, maka radiusnya itu juga akan ikut ter-shell atau tercoaki. Apabila radius fillet lebih kecil daripada ketebalan dari shell, dinding ketebalan shell tadi, maka tepi yang di fillet atau tepi radius yang lebih kecil itu akan menjadi sudut atau menyudut, atau lebih tepatnya menghilang ya. Nah, tapi di sini kalau misalkan modelnya sudah terlalu kompleks, dia kemungkinan besar akan error semacam itu. Makanya kita sarankan untuk memberikan shell sebelum memberikan radius. Nah, di sini ada contoh-contoh dari shell. Jadi kita akan menge-shell atau membuat rongga di model yang ini, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, jadi permukaan yang biru ini permukaan yang kita pilih atau yang kita hilangkan nanti. Apabila tidak ada permukaan yang kita pilih, maka dia akan berongga di dalam seperti ini, tidak kelihatan dari luar. Oke, kita bisa kembali ke SolidWorks-nya. Nah, setelah kita kembali, kemudian kita bisa gunakan ini di heads up view toolbar, yaitu section view. Kita klik dulu section view. Kita bisa lihat untuk section view ini untuk tampilan memotong saja, jadi cuma sekedar tampilan, bukan berarti dia memotong geometri sesungguhnya. Jadi tampilan di grafik area ini saja. Section view kita pilih yang section pertama ini front, atau kita bisa ganti top semacam ini. Kita bisa kecilkan. Kemudian di sini ada tanah. Kita bisa klik tahan, tarik ke bawah. Nah, dia memotong sesuai plane yang ada di sana. Kalau kita lihat di sini, dia bodinya ini solid atau pejal. Oke, jadi semacam itu. Jadi ini adalah body sebelum di shell. Kemudian kita cancel dulu, cancel ya. Oke, lalu kita akan mencoba untuk shell. Kita bisa masuk ke features, lalu shell. Setelah kita klik shell, dia akan muncul property manager dari shell. Kita bisa tentukan untuk thickness atau ketebalan dindingnya nanti. Kita akan tentukan 2 mm 2. Oke, kita bisa enter. Kita bisa oke sekarang. Nah, setelah kita oke, fitur shellnya ada di bawah ini ya. Kita bisa gunakan section view lagi untuk melihat. Kita sekarang gunakan yang right, coba. Kalau kita lihat di sini, dia sudah ada rongganya di dalam. Kalau tadi kan pejal, sekarang dia sudah berongga karena feature shell. Oke, kita bisa cancel di sini. Kemudian kita akan mengedit shell 2 mili tadi. Di shell 1 ini kita klik kanan, edit feature.
kita akan tambahkan permukaan yang dibuang. Kita akan pilih permukaan yang dibuang, yaitu ini, face to remove. Yang dibuang adalah permukaan ini, dan ini. Jadi kita ingin permukaan ini dia terbuka. Setelah itu kita bisa gunakan show preview dulu untuk melihat reviewnya semacam ini. Kemudian kita coba share outward. Nah, dia share outward itu dia menge-share keluar, atau kalau di feature yang lain itu istilahnya reverse, semacam itu. Kita kosongkan saja karena kita inginnya shellnya itu ke dalam. Kosongkan. Oke, kemudian di bagian bawah ini ada pilihan multi thickness setting. Kalau ini keseluruhan dia kasih ketebalan 2 mili, di sini kita bisa menentukan ketebalan yang berbeda. Di sini kita akan menambahkan ketebalan yang berbeda untuk permukaan yang ini. Kita bisa klik dulu, di sini ada multi thickness setting. Di sini bagian bawahnya ada multi thickness face. Kita klik dulu sampai dia berwarna biru. Nah, setelah itu kita akan menentukan ketebalan 3,2. Kita double klik yang ini 3,2. Nah, yang mau kita kasih ketebalan 3,2 permukaan yang mana? Yang tengah, kita klik. Jadi permukaan ini kita kasih ketebalan 3,2. Lalu kita bisa klik dulu yang ini, permukaan yang kiri, lubang yang kiri ya. Nah, permukaan lubang yang kiri kita mau kasih berapa? Kita double klik ini 2,2. Kemudian kita langsung ke sini, yang ini. Jadi dua lubang ini 2,2 dan yang tengah 3,2. Kita bisa klik ini 2,2 ya. Kalau kita klik yang face 4, nah di sini 3,2. Karena kita tentukan di awal 3,2, kemudian kita ganti 2,2 yang di sini dan ini. Seperti itu. Kita bisa oke. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkan model yang tershell atau tercoaki. Kalau kita putar, kita bisa lihat. Oke, semacam ini. Di sini dia ketebalannya kelihatan lebih besar ya. Kita bisa ukur dulu untuk memastikan benar-benar 3,2 dan 2,2 dan juga 2. Untuk mengukur, kita bisa menggunakan evaluate nih. Kita masuk ke tab evaluate. Nah, jadi di comment manager ini, comment manager evaluate semua berisi tentang pengecekan, mulai dari ukuran, massa, dan lain sebagainya ya. Kita di sini akan membahas tentang measure. Kita klik yang measure gambar meteran ini. Nah, setelah kita klik yang measure, pastikan di sini kita hanya aktifkan yang show XYZ measurement, sedangkan poin-poin kita kosongkan. Jadi semacam ini. Lalu kita coba ukur dulu dinding yang ini dan yang ini. Harusnya kan dia ketebalannya 2. Oke, di sini dia sudah menunjukkan 2 mili. Kalau kita kosongkan, pilihannya di sini, klik kanan, clear selection. Lalu kita pilih dinding yang ini dan dinding yang luar. Nah, ketika kita pilih 2 dinding cylindrical, kita bisa ganti ini dulu, arc circle measurement. Kita klik tanda panah kecilnya, lalu kita pilih minimum distance katakanlah. Nah, di sini ada minimum distance-nya. Kalau kita lihat garis yang hitam ya, dia yang 2,2 garis yang hitam, berarti sudah betul. Kita bisa klik kanan, kosongkan, clear selection. Kemudian untuk dinding yang ini dan yang ini yang tengah harusnya 3,2 semacam ini. Nah, dia sudah betul. Kita klik kanan, kosongkan. Kalau kita gunakan yang ini, point to point kita aktifkan, klik. Jadi ketika kita klik point di sini ya, dan di sini dia langsung mengukur. Jadi dimanapun kita klik areanya, dia langsung mengukur poin tersebut. Itu gunanya point to point semacam itu. Kita bisa kosongkan dulu. Kita klik kanan di sini, clear selection. Point to pointnya kita nonaktifkan ya. Kemudian kita coba ukur yang ini. Kita klik yang ini, radius yang ini. Kita klik permukaan ini. Nah, ketika kita klik permukaan itu, dia menampilkan ada areanya luasnya sekian dan juga radiusnya sekian, perimeternya sekian, semacam itu. Kalau kita kosongkan, kita bisa klik kanan sini, clear selection. Kita pilih yang tepi radius ini juga, tepinya ya, edge-nya. Nah, dia cuma menampilkan radius dan center dan sebagainya. Kemudian kita bisa kosongkan, clear selection. Nah, kita bisa close. Nah, itu tadi adalah fungsi tentang measurement. Setelah kita ukur dan ternyata ketebalannya sudah sesuai dengan shell yang kita berikan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini di dalam ini, bagian ini dia ikut tershell atau tercoaki, padahal kita tidak ingin seperti itu. Kita inginnya langsung mulus ke sini. Kenapa? Karena kita memberikan shell setelah kita menambahkan feature ini, kaki ini. Seharusnya kita shell sebelum feature kaki ini ya. Nah, kalau kita klik permukaan dari feature kaki ini, klik,
Dia yang nyala extrude thin 2 ini, jadi dia terbentuk dari feature extrude thin 2. Berarti kita harus naikkan feature cell ini di atas feature extrude thin 2. Kita bisa klik tahan cell 1 ini, klik tahan, lalu tarik ke atas di atas extrude thin 2 seperti ini, kita lepaskan. Nah, jadi sel 1 sudah berada di atas feature extrude thin 2. Kita klik di luar area untuk membebaskan seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat dia sudah tidak ada blowout lagi atau coaan lagi. Yang masih ada coaan yang sebelah sini. Ini karena feature yang ini. Kita klik, nah dia feature extrude thin 1. Jadi kita harus naikkan shell di atas extrude thin 1. Kita bisa klik tahan shell 1, naikkan di atas extrude thin 1. Seperti ini, lepaskan. Nah, jadi feature cell berada di antara feature fillet 1 dan extrude thin 1. Kita klik di luar area untuk membebaskan. Nah, kemudian kita kontrol 7 dulu untuk menampilkan pandangan isometrik, kontrol 7. Setelah itu kita lihat gambar berikut. Nah, setelah kita mendapatkan shell di gambar ini, kita harus menambahkan tulangannya semacam ini ya. Oke, kita bisa kembali ke SolidWorks-nya. Sekarang kita setelah menambahkan shell, kita akan menambahkan tulangan atau rib. Untuk menambahkan tulangan kita bisa masuk ke feature ini. Di sini ada rib ya, tapi tunggu dulu, kita bikin sketch tulangannya terlebih dahulu. Sebelum membuat tulangan, kita bisa bikin sketch di sini, permukaan yang tipis ini ya, hasil shell. Ke kanan, bikin sketch baru, masuk ke sketchnya, sketch. Nah, setelah kita masuk ke sketch, kita normal tuh, kontrol 8. Semacam ini, kita escape untuk membebaskan permukaan ini, escape. Kemudian kita bisa bikin sketch garis line dari titik ini, kita zoom titik ini ya, garis ke titik ini, klik, kemudian kita escape. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sketch garis macam ini. Kita bisa exit dari sketch, lalu kita bisa putar. Nah, untuk menambahkan tulangan ada berbagai cara ya, bisa menggunakan rib atau juga bisa menggunakan extruded boss or base. Katakanlah di sini sketchnya masih dalam keadaan terpilih, kita bisa gunakan extruded boss or base dulu. Coba klik extruded boss or base. Nah, di sini ketika kita membuat sketch yang terbuka atau tidak tertutup, biasanya kan kita membuat sketch tertutup, katakanlah kotak terus lingkaran. Di situ kan dia ada volume di dalamnya. Kalau di sini kan dia terbuka cuma garis, maka dia akan mengaktifkan otomatis thin feature. Jadi kita bisa mengekstrud sketch geometri yang berupa garis atau sketch geometri yang terbuka menggunakan pilihan thin feature ini di dalam extrude, atau feature-feature yang lainnya seperti revolve, semacam ini, extrude, cut, dan sebagainya. Kemudian kita tentukan dulu ketebalan extrude tape-nya ini berapa. Katakanlah kita double klik di sini 2,3, enter. Kemudian arahnya extrude ini kemana? Ke bawah. Kita balik arahnya reverse direction. Kemudian dia arahnya ke sini, padahal kita mau ke sana, ke dalam ya, ketebalannya ini. Kita bisa ganti ini pilihannya, reverse direction di thin feature-nya. Nah, ini ada pilihan tipenya, one direction, mid plane, dan two direction. Kita bisa coba satu-satu. Mid plane kan di tengah-tengah sketchnya. Kalau yang two direction tangan kiri ya. Nah, ini ada 1, 2, tebal pertama, tebal kedua. Kita bisa gunakan one direction saja ke sana. Lalu pilihannya kita ganti end conditionnya up to body. Jadi di extrude sampai ke body yang mana? Body yang ini. Klik seperti ini. Kita bisa oke. Di sini kita harus mendapatkan tulangannya. Kita bisa klik kanan extrude thin 3 ini, lalu edit feature. Kalau kita lihat di sini, kita coba balik arahnya ya, arah dari thin feature-nya, reverse direction. Nah, ketika kita menggunakan extrude kan dia cuma lurus kotak gini ya. Jadi kalau ke sini dia kita oke. Nah, dia tidak bisa karena dia akan menghasilkan error di sini. Kita bisa cancel, klik kanan extrude thin, delete. Nah, lalu kita bisa klik kanan sketch 10, edit sketch. Kemudian kita bisa normal tuh, kontrol 8. Lalu kita bisa klik titiknya ini, kemudian dia muncul relationnya kan, kita klik relation coincidence-nya, klik delete supaya bebas lagi. Kita klik yang kanan, titik yang kanan, klik, dia muncul relationnya, klik relationnya, klik delete. Kalau kita geser-geser seperti ini, nah dia sudah bebas lagi.
karena kita sudah hapus relation-nya tadi. Oke, kemudian kita escape. Nah, kita tambahkan relation titik tengah ini dari garis, kita tekan tanda kontrol sama originnya, klik, lepaskan kontrol, kita tambahkan relation vertikal, jadi supaya dia di tengah-tengah. Kemudian setelah kita vertikal, escape untuk membebaskan pilihan ini tadi. Setelah itu garis yang ini atau titik yang ini, nggak masalah, titik ini kita tekan dan tahan kontrol, kemudian kita pilih titik yang ini, lepaskan kontrol. Nah, kita horizontalkan kedua titik tersebut, horizontal, kita escape. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan garis semacam ini, dia sudah horizontal terhadap garis ini. Kalau kita lihat panjangnya masih bebas tapi ya, jadi dia masih bisa bergerak kanan kiri panjangnya, tapi tidak bisa bergerak ke atas bawah. Oke, kita lepaskan, kita escape. Kemudian kita bisa exit edit sketch, lalu kita bisa putar seperti ini. Nah, kita akan menggunakan sketch ini untuk feature rip. Kita bisa masuk ke features lalu rip. Kemudian setelah kita aktifkan rip, yang mau kita rip yang sketch mana nih, sketch yang ini, kita klik garisnya, klik. Nah, setelah kita klik garisnya, dia aktif feature rip di sini. Nah, di sini adalah reviewnya yang kuning ini, dia arahnya ke sini, berarti dia memberikan tulangan ke sini, padahal kita maunya ke bawah. Kita bisa ganti ini, extrusion direction, normal to sketch, semacam ini. Kemudian kita bisa ganti ketebalannya, double klik 2,3, enter. Reviewnya sudah sesuai ya, ke bawah. Lalu kita bisa langsung oke dulu saja, oke. Nah, nggak bisa karena dia sketchnya berada di tengah-tengah seperti ini, harusnya dia dindingnya ke dalam ya, berarti kita bisa ganti ini pilihan thickness-nya. Ini kan both size, ada yang lain first side. Nah, dia first side ke sini, yang second side dia ke arah yang sebaliknya, kita pilih yang first side, jadi biar dia dindingnya ke sana. Jadi kalau dari sini dia tidak kelihatan dindingnya, kalau dari pandangan ini, semacam itu. Kemudian kita bisa coba oke. Nah, dia otomatis membuat dinding semacam ini menggunakan feature rip. Jadi perbedaan antara feature rip dan feature extrude tadi lebih simpel ya, rip ya. Jadi tidak harus membuat sketch yang benar-benar perfect. Jadi sketchnya tadi lebih simpel daripada feature extruding semacam itu. Itu fungsi dari rip. Dia otomatis langsung mencari geometri bagian dalam dari model ini tadi. Jadi ke kanan kiri langsung dia tertutup. Kemudian setelah kita membuat dinding seperti ini, dinding pemisah ini, seperti ini, kita bisa menggambar lagi sketch rip di sini, di permukaan ini. Di kanan, sketch, kita masuk ke sketch, kita kontrol 8. Nah, kemudian kita escape untuk membebaskan ini. Lalu kita bisa bikin line. Kemudian kita bisa coba gambar dari sini, dari titik lingkaran ini sampai dia muncul relation, automatic relation yang kuning di sampingnya ya. Klik, kita turunkan ke bawah vertikal ya, tempelkan di sini aja sekalian, klik, kemudian escape, line lagi. Sekarang dari yang tengah ini, klik ke bawah juga, klik, escape lagi, line lagi, kemudian dari yang kanan, klik ke bawah sini, escape lagi, kemudian kita tambahkan line lagi untuk yang bagian sini kecil ini, antara titik ini dan titik ini, klik, escape. Oke, semacam ini kita bisa keluar dari sketch setelah kita mendapatkan sketch seperti ini, exit dari sketch. Kemudian kita bisa putar seperti ini. Nah, sekarang kita bisa tambahkan rip. Nah, kemudian di sini untuk keempat garis ini sudah muncul previewnya, review dari ripnya. Nah, padahal kita mau mengasih tulangan ketebalan 2,3 untuk 3 garis ini saja. Untuk garis ini lebih besar nanti. Nah, di sini ada pilihannya untuk select contour di bawah ini. Kita klik, ada kotak select contour. Setelah dia nyala biru, kita bisa klik garis yang mana saja nih yang akan kita rip. Katakanlah garis yang ini, kita klik. Nah, dia sudah muncul previewnya. Garis yang ini, 3 garis ini kita pilih. Jadi yang kita kasih bisa rip cuma 3 garis ini saja. Kemudian arahnya ke bawah, udah betul, ketebalan 2,3. Yang ini both size. Kemudian kita bisa klik oke. Nah, kemudian kita tambahkan rip lagi ketebalan 9 di sini dengan garis yang kecil tadi. Kita bisa tampilkan dulu sketchnya di rip 3 ini. Kita klik panah kecil ini, kita show, di kanan sketch 11, lalu show.
dia udah muncul lagi sketnya. Kemudian sama, kita read lagi, kita pilih langsung sket yang ini, coba garis yang ini, klik. Nah, ke select contour, kita pilih garis yang kecil, klik. Oke, kemudian kita kasih ketebalan, double klik 9 mili, enter. Kita bisa oke. Jadi semacam ini. Kemudian kita bisa sembunyikan sketnya ini, klik kanan di garis yang mewakili sket tersebut, lalu kita klik gambar mata dicoret, hide, semacam ini. Nah, kemudian kita akan membuat lagi rib untuk sket bagian ini. Untuk membuat rib bagian atas itu kita bisa membuat sket di permukaan ini. Jadi jangan di permukaan yang atas ya, karena kalau permukaan atas nanti dia ngambang, dia nggak bisa terbentuk ribnya. Jadi harus permukaan yang ini, jangan di sini. Nah, kita bisa aktifkan dulu ribnya, rib. Nah, ketika kita aktifkan rib sebelum membuat sket, dia muncul permintaan plane. Di samping kursor kita ada gambar face dan plane. Kita disuruh ngeklik face-nya atau plane-nya yang dimana kita akan membuat sket. Plane-nya di sini ya, kita klik permukaan ini, klik. Nah, setelah kita klik dia otomatis aktif ke jendela sket. Semacam ini, ya kan? Editing sket semacam itu. Jadi kita bisa membuat sket sekarang, kita Ctrl 8 dulu untuk normal tuh, Ctrl 8. Kemudian kita bisa buat sket garis lurus. Oke, kita biarkan dulu, kita bebaskan seperti ini, klik dari sini ke sini, escape, garis lurus lagi, line, sini ke sini, escape, garis lurus lagi, sini ke sini, escape. Nah, kemudian kita bisa tampilkan sket yang sebelah sini, jadi sket garis sebelumnya, klik kanan, show. Kita bisa sesuaikan garis ini, tekan kanan kontrol, dan garis ini lepaskan kontrol, dia lurus, kolinier, escape. Kemudian garis tengah dengan garis tengah juga, tapi yang bawah, lepaskan kontrol, kolinier, escape. Yang kanan juga, tekan kontrol, pilih 1, 2, lepaskan kontrol, kita pilih yang kolinier, escape. Nah, kemudian kita sudah dapat 3 garis ini. Nah, 3 garis ini kalau kita lihat dari pandangan atas, dia berada di dalam geometri ini ya, berada di dalam model ini ya. Kalau misalkan salah satu garis kita tarik keluar seperti ini, jadi dia melebihi dari geometri tersebut. Kita bisa keluar dari sketch sekarang, exit dari sketch. Nah, dia udah aktif feature rib ya, karena kita tadi memilih feature-nya dulu baru buat sketch. Beda dengan sebelumnya, kalau sebelumnya kan kita membuat sketch ribnya dulu baru kita masuk feature rib. Nah, kalau ini tadi kan kita membuat ribnya dulu baru masuk ke sketch, semacam itu. Jadi sama aja, boleh dibolak-balik. Kemudian kita bisa gunakan ketebalan 2,3 juga, 2,3, enter. Nah, coba kita bisa oke. Jadi semacam ini. Jadi garis yang kelebihan tadi tidak masalah, tapi sebaiknya kita membuat garis yang berada di dalamnya geometri ini. Kita bisa klik kanan rib 5 ini, lalu kita bisa edit sketch. Kemudian kita tarik langsung aja ke dalam seperti ini, lalu escape, escape lagi, keluar dari sketch, exit dari sketch sekarang. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan rib untuk yang atas dan juga yang bawah. Kita bisa sembunyikan sketch ini, klik kanan, hide. Oke, itu tadi sedikit mengenai sailing and rib. Sekarang kita bisa menambahkan lagi sketch di permukaan ini. Klik kanan permukaannya, lalu masuk ke sketch baru, sketch. Kita Ctrl 8. Nah, kita bisa escape untuk membebaskan pilihan ini. Kemudian kita bisa tampilkan sketch garis untuk ribnya tadi. Klik panah kecilnya, klik kanan sketch 12, show. Lalu kita bisa bikin circle. Nah, jadi kita mulai dari area bebas saja menggambarnya, 1, 2, kemudian escape. Nah, kemudian kita bisa gunakan center line, kita klik titik tengah dari garis dan garis untuk membuat center line-nya, escape. Kemudian kita klik center line-nya, kita jadikan horizontal, di sini bisa. Oke, escape. Kemudian kita pilih 2 lingkaran ini, klik, kontrol, klik, lepaskan kontrol, kemudian kita jadikan sama, lalu escape. Kita tambahkan dimensi sekarang, smart dimension, klik lingkaran ini 6,5, enter. Kemudian kita escape untuk mengakhiri smart dimension. Nah, kemudian kita posisikan kanan kiri sama ya. Kita pilih titik tengahnya ini dulu, garis center line. Klik kanan center line, select midpoint,
Kemudian setelah titik tengahnya terpilih, kita bisa tekan dan tahan kontrol, kita pilih yang origin ini, klik, lepaskan kontrol, kita pilih yang vertikal, jadi supaya kanan kiri simetris atau seimbang. Setelah vertikal kita escape, kemudian barulah titik yang ini, boleh yang ini sama saja, klik, tekan dan tahan kontrol, kita pilih garis yang ini ya, garis dari read sebelumnya, klik, lepaskan kontrol, kita pilih yang coincident, jadi nempel. Kita bisa escape lagi untuk membebaskan. Nah, dia sekarang lebarnya sudah mengikuti dari read ini, tinggal dia jaraknya ini. Oke, kita bisa lepaskan ke sini dulu, escape lagi. Nah, jaraknya kita mau di tengah-tengah dari garis ini, kita bisa klik titik tengah dari edge atau tepian ini, klik. Ketika sudah terpilih, kita tekan dan kontrol, lalu pilih garis center lainnya, klik, lepaskan kontrol, kita tempelkan juga coincident, jadi supaya titiknya ini nempel di garis bantunya, coincident. Oke, kita escape. Nah, sekarang kita sudah melakukan sketch yang fully define. Nah, jadi untuk yang rip tadi kita tidak perlu sampai fully define ya, tapi untuk yang lain kita perlu untuk fully define sketch, jadi supaya lengkap, supaya lebih aman. Kita bisa keluar sekarang, exit edit sketch, kemudian kita bisa putar seperti ini, lalu kita gunakan sketch lingkaran ini untuk extrude boss or base. Kita bisa arahkan ke bawah, balik arahnya, end conditionnya kita mau sampai ke body yang ini, kita ganti end conditionnya up to body, sampai ke body yang mana, ini, klik, seperti ini ya, previewnya sudah sesuai, kita oke. Kemudian kita bisa hide sketch yang ini, klik kanan, gambar mata, hide. Oke, kemudian kita bisa kontrol 7, isometric. Oke, kemudian yang terakhir kita bisa bikin sketch baru di atas permukaan ini, klik kanan, sketch, kontrol 8, escape. Nah, kemudian kita mau gunakan tepian ini untuk membuat sketch. Kita bisa klik tepiannya, setelah kita klik kita bisa gunakan convert entities, jadi dia akan membuat sketch dari entities atau edge yang kita pilih tadi, convert entities, klik. Nah, semacam ini kalau kita putar sudah membuat sketch lingkaran sesuai dengan edge yang kita pilih tadi. Kemudian kita bisa langsung exit edit sketch. Nah, kita akan extrude lingkaran itu tapi ke bawah. Oke, dengan kedalaman 21 enter, kita bisa oke. Nah, dia sekarang sudah pecah atau buntu di tengahnya. Kemudian barulah kita tambahkan hole wizard lagi. Hole wizard kita gunakan yang strike type, standard ISO bottom tag hole, size nya M12. Oke, klik, end conditionnya true all ya. Untuk settingan yang optionnya kita bisa gunakan yang ini, cosmetic trade dan with trade callout, yang lainnya biarkan kosong. Posisinya sekarang kita klik masuk tab position, posisinya dimana, di permukaan ini, kita klik permukaannya, kemudian kita arahkan saja kursor ke tepian ini supaya dia muncul di tengahnya. Kemudian barulah kita arahkan kursor ke titik tengah, kita klik di situ, klik, kemudian escape. Oke. Nah, semacam ini. Oke ya. Kemudian kita bisa tambahkan radius di sini dan sini. Fillet radius 1 mili saja. Untuk tepi yang mana? Tepi yang ini, dalam ini. Klik, dan juga sebelahnya. Klik. Kemudian untuk yang ini, klik. Sebelah sini, dan ini juga, dan yang ini, klik. Lalu kita bisa oke. Kemudian kita kontrol 7 isometric. Nah, di sini kita sudah mendapatkan model yang kita inginkan. Kita bisa save, Ctrl S. Oke, saya rasa cukup untuk materi pada video kali ini. Oke, apabila ada teman-teman yang ingin memberikan komentar, sanggahan, atau mau sharing ilmu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman rasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share, dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.